Kita lanjutkan pembahasan lesson 16-20. Di sini akan belajar beberapa hal, yaitu tentang color mempok, 2D texture font, quadratics, particle engine yang dibuat, kemudian masking. Lesson 16 ini akan membuat fog atau kabut di sini. Di sini ada 3 jenis yang bisa kita pilih nanti ya, dengan menekan keyboard key. Nah, di sini fungsi yang digunakan adalah nih ya, GL Foggy. Ini mode-nya apa? Sedangkan filter nanti yang dipilih, fog mode-nya. Di sini bisa diatur untuk color, density, hint, start, kedalamannya berapa, N-nya berapa, kemudian baru di enable. Berikut ini kodenya. Ya, di sini dibuat untuk mode dari fog-nya. Ini color-nya, RGB. Kemudian ini adalah gambar yang akan dimasukkan menjadi tekstur. Kemudian di sini fungsi yang digunakan GL Foggy ini ada pada ini GL. Nah, ini kemudian GL enable, GL fog. Kalau dijalankan, ya di sini bisa diatur untuk kabutnya dengan menekan tombol G. Ini adalah filter dari kabutnya, fognya. Pada lesson ke-17 ini kita akan membuat font lagi. Cuman di sini menggunakan 2D texture font. Jadi misalnya nanti kalau kita harus memindahkan program kita ke OS mungkin yang tidak support dengan bitmap font, kita bisa gunakan konsep tekstur font. Nah, di sini sebenarnya bagaimana menggambarkan sebuah image ya dengan GL print yang dia itu ada teksturnya. Sebenarnya di sini idenya ya, yaitu menggunakan GL print, bukan menggunakan grid font pada lesson sebelumnya, tapi menggunakan GL print. Yang fungsi ini kita buat sendiri nanti. Artinya di sini ada apa tulisannya di sini. Ini tidak menggunakan bitmap font, tapi menggunakan string di sini. GL print di sini fungsi yang kita buat. Ya, ini stringnya bagaimana? Ya, diatur di sini. Ini bin tekstur. Teksturnya yang mana? Teksturnya ada di atas yang sudah kita tentukan. Dia sudah meload bitmap. Kemudian di sini sebanyak 25 list dibuat untuk menampung dari isi tekstur tersebut. Nah, kalau dijalankan kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada huruf. Cuman ini bukan dibuat menggunakan bitmap, tapi ini menggunakan string dan di sini menggunakan tekstur. Lesson 18 ini akan belajar tentang quadric, yaitu sebuah cara untuk menggambar kompleks objek. Yang di sini dengan menggunakan quadric cukup menggunakan sedikit for loop, ya kan? Tentunya dengan di sini ada background pengetahuan trigonometri, cuma tidak serumit itu ya di sini. Intinya di sinilah ada objek quadric yang dibuat. Kemudian di sini menggunakan apa bentuk quadric itu, silinder atau yang lainnya. Nah, berikut ini kodenya. Di sini dibuat objek dari quadric. Menggunakan GL quadric obj ya. Kemudian di sini di load untuk teksturnya. Kemudian di baris berikutnya adalah ini untuk initnya new quadric dan seterusnya di sini dari yang kuadratik yang di ini. Kemudian disinilah dibuat jenis-jenis dari kuadriknya. Ini ada silinder, ada disk, kemudian ada sphere dan lainnya. Di sini kita bisa pilih-pilih objeknya sesuai dengan yang di parameter ini objek. Ini adalah yang ke-0 misalnya. Ini berbentuknya adalah bentuk cube, draw cube.
Drive Cube ini menggunakan membuat manual ya, menggunakan GL Quad. Cuma sebenarnya kalau di sini ada menggunakan Quadric, cukup di sini fungsi ada GLU cylinder ini bawaan di GLU-nya di sini bawaannya. Kemudian ini akan membentuk silinder, ini membentuk disk, ini bentuk spare. Ini kalau coba di sini kita ubah parameternya menjadi 1 di atasnya di sini, kemudian kita running. Kita running, ini bentuknya silinder. Jadi tidak usah menggunakan atau membuat kode manual seperti yang GL Draw Cube tadi, tapi sudah menggunakan GLU silinder berparameterkan Quadric itu. Kita rubah parameternya di sini jadi 2. Yang di sini akan menggunakan fungsi GLU disk. Parameternya kuadratik tadi. Jadi ini pun tidak usah membuat manual seperti Draw Cube, tapi langsung menggunakan GLU disk untuk membuat disk seperti ini. Bentuknya disk. Kita rubah menjadi bentuk sphere adalah seperti ini bentuknya, GLU sphere. Jadi ini dengan mudahnya bisa membuat seperti ini dengan menggunakan fungsi Quadric yang sudah ada. Pada lesson ke-19 ini akan belajar tentang particle engine menggunakan triangle strips. Di sini sebenarnya konsep adalah dibuat sebuah particle, yaitu struct particle. Kemudian ada data bitmap yang di-load ke particle tersebut. Kemudian di sini di-define ada berapa jumlah partikel yang akan dibuat, 1000, 10.000. Kemudian dengan manual perulangan, masing-masing dari partikel tersebut diatur propertinya. Sehingga diharapkan dari sebuah partikel itu akan menjadi 1000 partikel yang bisa dimanipulasi untuk warna dan lain sebagainya. Ini adalah struktur dari partikel tersebut, ya, propertinya ada active, live, fade, dan sebagainya, red, green, blue, positionnya, z positionnya, direction, dan lainnya. Kemudian di sini ada warnanya, di sini adalah jumlah dari partikelnya berapa, max partikel adalah di sini 1000. Kemudian ini adalah bitmap yang di-load di tekstur. Kemudian di sinilah perulangan untuk setting partikelnya. Nah, seharusnya ketika di running ini partikelnya ada 1000 dan bergerak kemana-mana ya sesuai dengan posisi propertinya. Namun di sini tidak berhasil membuat seperti yang diharapkan. Ini sudah beberapa hari juga dicari di sini, memang belum ketemu di mana masalahnya. Nah, di lesson nanti ya, kalau ada waktu akan disempurnakan. Jadi di sini sebenarnya harus ada 1000 partikel yang dia bisa dimanipulasi seperti ini. Di lesson 20 ini akan belajar tentang masking. Jadi ada semacam layer-layer begitu di sini. Ada yang transparan, ada yang solid. Ya, di sini ketika di running, masking tidak dapat bekerja ya di sini karena belum tahu penyebabnya. Oleh karena itu di lesson ini juga akan di skip dan akan direvisi kemudian waktu jika ditemukan solusinya.